Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Amsilatul Jumal fil Lughatil Arabiyyah wa i'rabuha al-juz'ul awwal. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan tentang jawazimul mudhari'i. Amil-amil jazm yang masuk kepada fi'il mudhari atau amil-amil jazm bagi fi'il mudhari. Arti dari amil jazm adalah sebuah huruf. Ya, di sini adalah berkaitan dengan huruf yang masuk kepada fi'il mudhari, kemudian menjadikan fi'il mudhari itu dijazm olehnya. Ya, contoh lam, ini contoh amil jazm. Sehingga setiap ada fi'il mudhari didahului oleh lam ya pasti menjadi madzum atau dia dijazm. Misal ada kalimat bahkan di dalam ayat yang setiap kita pasti hafal ya insyaallah kan seperti itu. Lam yalid walam yulad gitu. Lam yalid. Nah, yalid ini menjadi jazm. Jazmnya dengan sukun. Walam yulad. Yulad juga dijazm. Jazmnya dengan sukun. Ya simpelnya misal ada yajlisu. Awali lam menjadi lam yajlis. Nah, berubah jadi jazm. Ada yadkhulu. Diawali lam menjadi lam yadkhul. Ada yakhruju. Diawali lam menjadi lam yakhruj. Itulah gambaran jazm dan amil jazm. Kemudian kita masuk yang ada di sini, kita masuk ke kalimat yang ke-15 ya karena pelajaran kita adalah pelajaran tentang contoh-contoh kalimat dalam bahasa Arab dan tentang tata cara mengi'rabnya. Al-jumlatul khamisata asyrata. Kalimat yang ke-15. Al-jumlatul khamisata asyrata. Lam ya'mal waladun saghirun amalan thaqilan. Lam ya'mal waladun saghirun. Anak kecil atau anak laki-laki yang masih kecil. Lam ya'mal. Dia tidak bisa melakukan amalan thaqilan. Perbuatan yang berat. Namanya saja masih kecil. Maka dia belum mampu untuk melakukan perbuatan aktivitas yang berat. Ya, atau membawa benda-benda berat misalnya itu contohnya. Sehingga ketika menyuruh anak kecil ya sesuaikan dengan kemampuannya ya. Anaknya kecil disuruh ngangkat meja yang berat misal. Nah, ya ini di sini contohnya lam ya'mal waladun saghirun amalan thaqilan. Bagaimana cara mengi'rabnya? Lam ya. Lam. Untuk huruf yang lebih dari satu huruf sebut lafadznya. Lam ya kita sebut lam gitu. Harfu nafiyin, dia huruf nafi. Wajazmin, dia huruf jazm, disebut huruf nafi. Dari sisi makna dia menunjukkan makna nafi. Lam ya'mal, tidak berbuat, tidak beramal. Itu kan berarti nafi. Ada makna nafinya atau tidak. Wajazmin disebut huruf jazm karena mempengaruhi fi'il mudhari'nya di jazm. Sehingga tidak lam ya'malu tapi lam ya'mal. Nah, menjadi jazm. Kemudian yajzimu, lam itu menjazmkan. Ya ada yang sering bertanya ya, kalau ini lam kan hukumnya mu'annas kenapa pakai yajzimu gitu kan? Itu sering ya yang bertanya seperti itu. Maka jawabannya kalau pakai yajzimu diniatkan fa'ilnya berupa dhamir mustatir kembalinya ke lafadz ini. Harfu nafiin gitu ya. Harfu sendiri kan hukumnya muzakkar. Kalau seandainya ini pakai gini, tajzimu, pakai ta, maka diniatkan fa'ilnya dhamir mustatir iya kembali langsung ke zat lamnya.
Ya, sehingga tidak perlu mempermasalahkan, yang terpenting tahu alasannya gitu. Yajzimu fi'lan mudhari'an wahidan. Lam itu, huruf lam itu menjazmkan satu fi'il mudhari. Ya, berapa? Satu fi'il mudhari. Tidak mungkin ada satu huruf lam menjazmkan dua fi'il mudhari, tidak mungkin. Pasti menjazmkan satu fi'il mudhari. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Ya, dilihat. Belakangnya kan sukun ini. Lam, nah, berarti kita sebut mabniun ala sukuni. Ya, mabni sukun. Itu tentang lam. Kemudian yang berikutnya adalah ya'mal. Ya'mal. Fi'lun mudhari'un. Majzumun bilam. Ya'mal adalah fi'il mudhari, dia dijazm oleh lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya sukunun, adalah sukun. Sehingga ya'mal. Nah, itu pakai sukun di sini ya. Waladun fa'ilun. Waladun fa'ilu fi'li ya'mal. Nah, bacanya waladun fa'ilu tanpa tanwin karena mudhaf. Fi'li juga masih tanpa tanwin karena mudhaf. Dibaca kasroh karena mudhaf ilaih, tapi dia masih mudhaf. Dan ya'mal inilah posisi ini sebagai mudhaf ilaihnya. Ya'mal dibaca dengan sukun karena hikayah. Kita sedang menceritakan ya'mal yang ada di kalimat tersebut. Ya. Anda ulangi, waladun fa'ilu fi'li ya'mal. Waladun adalah fa'il bagi fi'il ya'mal. Marfu'un. Nah, ini tulisan marfu'un ya. Agak apa namanya, huruf fa-nya kepotong sedikit. Ini bacanya marfu'un. Dia dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Tanda rofanya adalah dhammah sehingga waladun gitu. Kemudian saghirun. Saghirun na'tun lil fa'ili. Ya, saghirun ini na'at bagi fa'il, yaitu fa'ilnya dalam hal ini waladun. Sehingga saghirun na'at bagi lafaz waladun dengan istilah na'tun lil fa'ili. Wa na'tul marfu'i marfu'un, dan na'atnya isim yang dirofa maka dia pun dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan tanda rofa'nya adalah dhammah. Ya. Kemudian amalan. Amalan maf'ulun bihi li fi'li ya'mal. Amalan adalah maf'ul bih bagi fi'il ya'mal. Mansubun, dia dinasab, wa alamatu nasbihi fathatun, dan tanda nasabnya adalah fathah. Sedangkan saqilan na'tun lil maf'uli bihi. Saqilan adalah na'at bagi maf'ul bih, wa na'tul mansubi mansubun, dan na'at bagi isim yang dinasab maka dia pun dinasab. Wa alamatu nasbihi fathatun, dan tanda nasabnya adalah fathah. Itu cara mengirob na'at, sudah pernah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ya, kalimat yang ke-16 ya, karena tadi 15, maka ini yang ke-16. Al-jumlah, ya, al-jumlatu sadisata asyrotah. Kalimat yang ke-16. Ya, boleh silakan dikasih angka 16 di sini, enggak masalah. Karena ini adalah kalimat yang ke-16 yang akan kita pelajari i'rabnya atau cara meng'irabnya. Kemudian pada kalimat yang ke-16 ini dikenalkan huruf jazm atau amil jazm berupa in. Ya, ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Ya. In yanjahid tilmidu yafrahil mu'allimu. Jika siswa itu sukses, maka guru itu senang. Ya, itulah sifat guru. Kalau melihat salah satu atau dari para siswanya gitu ya, mereka sukses, maka sang guru ada rasa senang. Ya, karena merasa apa yang disampaikan itu memberikan manfaat. Nah, itu dari sisi itu. Sehingga tidak ada guru yang iri ya melihat siswanya sukses, siswanya nantinya menjadi lebih pintar, lebih alim. Dia merasa iri, itu tidak ada. Ya, dia itu akan justru merasa senang ya. Karena sedikit banyak dia sudah menanam kebaikan
berharap mendapatkan pahala yang mengalir, kan seperti itu. Ya. In yanjahid tilmidu yafrahil muallimu. Jika siswa atau murid itu sukses, ya di antara suksesnya murid, ya di antaranya naik kelas gitu kan, maka guru itu senang. Kita lihat cara mengi'rabnya. In harfu syaratin wa jazmin. Ya, in disebut huruf syarat dan juga huruf jazm. Huruf syarat karena menjadikan setelahnya ada fiil syarat dan ada fiil jawab syarat. Dan disebut huruf jazm karena menjazmkan dua fiil tersebut. Fiil syaratnya dan fiil jawab syarat. Contoh in yanjah. Nah, ini fiil syaratnya dijazm oleh in. Yafrah, ini fiil jawab syaratnya dijazm oleh in juga. Nah, di sini jazmnya pakai sukun, kasrohnya ini bukan tanda jazm, ini hanyalah sebagai meringankan bacaan, ya, nanti akan dijelaskan dan sudah sering ya dijelaskan dari sukun menjadi kasrah, yaitu wa hurrika bil kasri man an lil tiqa'i sakinain. Kita ulangi, in harfu syartin wa jasmin. Yadzimu fi'alaini mudhari'aini. In itu atau huruf in menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi adalah lam, dia menjazmkan satu fi'il mudhari. Kalau in menjazmkan dua fi'il mudhari. Mabniun ala sukuni. In itu mabni sukun. In, ini kan. Sukun ini, mabni sukun. Kemudian yanjah. Ya, yanjah. Diterangkan di sini, yanjah fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari. Majzumun bi'in, dia dijazm oleh in. Wa alamatu jazmihi sukunun, tanda jazmnya sukun, bukan kasroh, bukan. Kemudian diterangkan di sini wal kasru zahiruhuna, kasroh yang terlihat di sini aridun, adalah kasroh yang bersifat tidak asli. Lil tiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Karena innya sukun, afan, karena yancahnya sukun, at-tilmidhu juga berawalan dengan sukun, dua huruf yang bersukun bertemu jadi satu, sehingga tidak bisa dibaca. Supaya bisa dibaca diberikan harokat sebagai pembantu lil khifah, untuk meringankan bacaan dengan di sini menggunakan kasroh. Ya, sehingga kasroh wal kasru al-zahiruhuna, ya wal kasru zahiruhuna aridun, merupakan kasroh yang arid, yang didatangkan atau tidak asli ya. Lil tiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Kemudian wal fi'lu huwa fi'lus syarati, dan yanjah itu fi'il, yanjah itu adalah fi'il syarat, sehingga dijazm oleh in ya. Kemudian at-tilmidhu fa'ilun li fi'li yanjah. At-tilmidhu fa'il bagi fi'il yanjah. Marfu'un, dia di rofa, wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan tanda rofanya adalah dhammah. Ya, sehingga at-tilmidhu. Sedangkan yafrah fi'lun mudhari'un madzumun bi'in. Yafrah adalah fi'il mudhari yang dijazm oleh in, wa alamatu jazmihi sukunun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Adapun kasroh di sini adalah kasroh yang bukan asli, karena bertemunya dua huruf yang bersukun sehingga menjadi yafrahi gitu kan. Tapi dia tetap kita sebut wa alamatu jazmihi sukunun. Tidak ada alamatu jazmihi kasratun, tidak ada. Wahadzal fi'lu jawabu syarti, dan yafrah ini merupakan fi'il jawab syarat. Sehingga in menjazmkan fi'il syarat sekaligus menjazmkan fi'il jawab syarat. Dan al-muallimu fa'ilun li fi'li yafrah. Ya, al-muallimu fa'il bagi fi'il yafrah. Marfu'un, dia di rafa, wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian kita lanjutkan al-jumlatus sabi'ata asyrata. Kalimat yang ke-17. La tukhalif qanunan muqarrara.
janganlah kamu melanggar, menyelisihi atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dan itulah sifat seorang muslim, dia mengikuti peraturan yang ada. Ya, karena seorang muslim itu dia berada sesuai dengan kesepakatan yang sudah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Ada peraturan, kita masuk ke sebuah tempat pekerjaan misalnya, di situ ada peraturan, kita baca dulu peraturannya, setelah sepakat, ya taati peraturannya. Kalau ada peraturan yang tidak sepakat, ya tidak perlu masuk ke tempat tersebut, kan seperti itu. Nah, la tukhalif qanunan wa qarrarah. Janganlah kamu melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara mengirobnya? Pertama, la. Ini termasuk amil jazm. Ketika la-nya adalah lan nahiyatu. La yang berfungsi untuk melarang. Sehingga maknanya bukan tidak, tapi maknanya jangan. La tukhalif, jangan melanggar. La tajlis, jangan duduk. La tadkhul, jangan masuk. La takhruj, jangan keluar. La tusyrik billahi, jangan menyekutukan Allah, dan sebagainya. Harfun nahyin wa jasmin. Huruf nahi, bacanya harfun nahyin wa jasmin. Huruf nahi dan huruf jazm. Huruf nahi dari sisi makna, dia memiliki makna melarang. Janganlah. Huruf jazm karena menjazmkan fi'il mudhari. Yadzimu fi'lan mudhari'an wahidan. Dia menjazmkan satu fi'il mudhari. Berarti sama seperti lam ya. Sama seperti lam menjazmkan satu fi'il mudhari. Mabniyun ala sukuni. Dia mabni sukun. Sedangkan tukhalif fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati. Tukhalif adalah fi'il mudhari. Dia dijazm oleh lan nahiyah. Ya, oleh lan nahiyah ini. Wa alamatu jasmihi sukunun, dan tanda jasmnya adalah sukun. Wal fi'lu tukhalif, sedangkan fi'il tukhalif yudmiru fa'ilan, di situ menyimpan satu fa'il lahu baginya, wahwa, dan itu berupa anta, domir anta. Jadi pada tukhalif ada fa'il, apa fa'ilnya? Domir anta, antanya mudmar ya, domir dengan istilah domir mustatir ya, domir mustatir, domir yang tersimpan pada fiil amr tersebut. Nah, afan fiil amr, fiil mudhari tersebut, afan, pada fiil mudhari tersebut. Ya, la tukhalif ya, tukhalif di situ ada anta tapi mustatir atau mudmarah. Nah, dan tidak terlihat, domir antanya nggak kelihatan karena tersimpan di fiilnya gitu. Nah, sama seperti kita mengatakan la tajlis ya, pada tajlis kan ada lafat kamu itu kan. La tajlis, janganlah kamu duduk. Itu ada lafat kamu. Ya, janganlah kamu duduk. Nah, dalam bahasa kita muncul lafat kamunya. Atau tanpa kamu juga bisa. La tajlis, janganlah duduk. Jangan duduk. Nah, di situ sudah ada makna kamu. Jangan kamu duduk. Janganlah kamu duduk. La tukhalif, janganlah menyelisihi. Maksudnya janganlah kamu menyelisihi. Nah, kemudian qanunan maf'ulun bihi li fi'li tukhalif. Qanunan adalah maf'ul bihi bagi fi'il tukhalif. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Dia dinasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Sedangkan muqarraran na'tun li maf'ulin bihi. Muqarraran adalah na'at bagi maf'ul bih. Wa na'tul mansubi mansubun. Dan na'at bagi isim yang dinasab maka dia pun dinasab. Wa alamatun nasbihi fathatun. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, itulah cara mengi'rab ya fi'il mudhari yang dijazm. Nah, di sini sudah dilampirkan beberapa amil jazm. Dan untuk lengkapnya ya masing-masing bisa melihat dari kitab-kitab nahwu. Karena kita lanjutkan yang ke-18. Al-jumlatu tsaminata asyrata. Kalimat yang ke-18 masih berkaitan dengan amil jazm. Liyajtahid kullun minat talabati fit ta'allumi. Liyajtahid, hendaklah bersungguh-sungguh. Kullun minat talabati, masing-masing dari para siswa, fit ta'allumi, dalam belajar. Ya, hendaknya setiap
siswa gitu ya. Hendaknya setiap siswa dia sungguh-sungguh rajin-rajin dalam belajar. Ya. Diawali dengan amil jazm berupa lam amr. Ya. Yang semacam ini sudah pernah kita singgung ya. Bahwasanya untuk mengi'rab huruf yang satu huruf sebut nama hurufnya. Bukan li. Tapi alamu gitu ya. Tapi kadang dalam mengerjakan latihan masih banyak yang salah ya. Ya, padahal sudah kita ingatkan di apa namanya? Di videonya, penjelasan videonya. Ya, jadi dalam mengi'rab bukan gini ya. Hafaan yang di buku itu kurang pas ya, tapi yang lebih pas adalah sebut nama hurufnya karena dia huruf yang satu huruf. Ya, dia huruf yang satu huruf. Ya, seperti ini ya. Alamu gitu ya. Bukan ini, bukan yang li. Ya, bukan ini, li, bukan tapi alamu. Sebut nama huruf dia. Nama hurufnya adalah lam karena dia satu huruf sebut namanya alamu. Alamu lamul amri gitu ya. Alamu la lamul amri. Ya. Alamu di sini cara menulis alamu harus dua lamnya. Kadang ada yang suka nulisnya satu ini ya. Nulisnya gini, satu. Nah ini salah ini nggak bisa dibaca alamu ini. Ini dibaca apa ini? Ya, bahkan ini bukan kata ya karena salah tulis ya. Alamu. Yang ini yang bawah yang betul. Kemudian ketika tanpa al jadinya lam. Karena dia mudhof kan tanpa al jadinya lamul amri gitu. Nah, kembali ke sini. Alamu lamul amri. Lamnya adalah lam amr. Lam yang berfungsi untuk memerintah. Liyajtahid. Hendaknya bersungguh-sungguh gitu. Lam amr itu yang sering terjemah dengan hendaknya. Atau bisa juga dengan makna suruh siswa, suruh masing-masing dari para siswa dia bersungguh-sungguh dalam belajar gitu. Itu lam amr. Yadzimu fi'lan mudhari'an wahidan. Lam amr juga menjazmkan satu fi'il mudhari. Mabniun ala suku. Mabniun ala kasri. Afan ini salah tulis ya. Mabniun alal kasri. Dia mabni kasrah. Yang mabninya dengan kasrah. Sehingga harokatnya li. Kita lihat ya harokatnya kan li nih. Nah, ini mabniun alal kasri. Silakan dirubah sendiri ya. Tulisannya di buku masing-masing. Bukan ala sukuni tapi alal kasri. Kemudian yajtahid fi'lun mudhari'un mazzumun bilamil amri. Yajtahid adalah fi'il mudhari yang dijazm oleh lam amr. Fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Wa alamatu jazmihi sukunun. Tanda jazmnya adalah sukun. Sehingga yajtahid. Nah ini pakai sukun ini. Dan kullun fa'ilun li fi'li yajtahid. Kullun adalah fa'il bagi fi'il yajtahid. Marfu'un. Kullun itu dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Tanda rofa'nya adalah dhammah. Min harfu jarrin. Minnya huruf jar. Mabniyun ala sukuni. Dia mabni sukun. Wal fathu zahiru. Ya, wal fathu zahiru huna. Fathah yang terlihat di sini. Min jadi mina itu kan. Ini dilihat. Aridun liltiqa'is sakinah. Ini merupakan fathah yang arid. Fathah yang didatangkan atau tidak asli. Kenapa didatangkan fathah? Liltiqa'is sakinah ini karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Sedangkan at-talabati majrurun bimin. At-talabati itu isim yang dijar oleh min. Wa alamatu jarihi kasratun. Dan tanda jarnya adalah kasrah. Dan wazan yang bentuknya fa'alatun. Contohnya tolabatun. Yang semacam itu merupakan bentuk jamak ya jamak. Jadi jamak dari talib bisa tolabatun, bisa tulabun. Ya. Misal ada kalimat, misalnya ada kalimat akalatun berarti orang-orang yang makan gitu ya. Wazannya fa'alatun, tolabatun, akalatun, jalasatun dan sebagainya. Ya, itu dari sisi sarafnya. Kemudian fi harfu jarrin. Fi adalah huruf jar mabniun ala sukun, mabni sukun dan at-ta'allumi majrurun bi fi. Dia dijar oleh fi wa alamatu jarrihi kasratun. Tanda jarnya adalah kasrah.
Nah, kita lanjutkan ke tamrinat latihan. Ya, a'rib ma ya'ti i'rablah kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, la taqra kitabatan saghiratan ala dhawin dhailin. Ya. La taqra kitabatan saghiratan. Ya, janganlah engkau membaca kitab yang kecil ala dhawin dhailin. Ya, pada cahaya yang sedikit. Ya, bisa membahayakan mata. Ya. Ya, di sini ada amil jazam berupa la itu. La taqra menjadi jazam. La-nya adalah lan nahiyah. Yang kedua, lamma yakmul imanun li fasiqin. Orang yang fasik tidak memiliki iman yang sempurna. Ada amil jazam berupa lamma. Kemudian yang ketiga, liyatasabaq kullun minan nasi fi amalin salihin. Ya. Hendaknya setiap manusia berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya, di dalam beramal soleh gitu. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada amil jazam berupa lam amr, ini namanya lam amr. Lam yataqaddam amilun ghafilun ila martabatin aliyatin. Karyawan yang lalai tidak naik atau tidak meningkat ke kedudukan yang tinggi. Lam yataqaddam amilun ghafilun, ya, karyawan yang ghafil, yang lalai itu tidak maju, ya, atau meningkat ila martabatin aliyatin. Kemudian in tatakassal fi amalin minal a'malin nafi'ati takhsar. Ya. Jika engkau malas melakukan perbuatan yang bermanfaat, maka engkau akan merugi. Itulah kalimat-kalimat yang menjadi latihan untuk di i'rab. Ya. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.